suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saya dihubungi oleh Mas Hari Anggoro, yaitu Ketua Majelis Pepandan Pamulang, untuk supaya melayankan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengatakan, Mas Hari, apa tidak ada toh pendeta yang lebih tua dari saya? Kok masih saya? Ya kawan-kawan mengendaki Bapak kok, gitu katanya. Terus saya tak teruskan, apakah tidak ada pendeta yang muda yang masih semangat besar bagaikan orator dan agitator di dalam khotbah? Ya kawan-kawan mengendaki Bapak kok. Jadi terus kawan-kawan mengendaki Bapak. Lalu akhirnya ya sudahlah, saya terima pada kesempatan ini. Wong saya yang sudah tua, jalan saja sudah rada repot gitu, kok masih diminta demikian. Tapi lalu kemudian Pak Heri Suyetno, anggota majelis ini, mengatakan, Pak, khotbahnya ditulis ya Pak, akan dimasukkan di dalam warta jemaat. Waktu itu masih warta jemaat. Ya sudahlah, saya akan tulis. Lalu ini saudara-saudara, khotbahnya sudah ditulis. Terus saya mestinya tinggal amin begitu. Ya, saya manut. Saya masih manut itu. Lalu kemudian masih ada lagi permintaan itu, Pak, apa Bapak mau untuk menandatangani prasasti? Prasasti apa? Prasasti gereja itu. Wah, kalau prasasti gereja aku nggak mau, aku nggak layak gitu. Tapi kalau prasasti gedung pertemuan aku masih mau gitu. Saya berpikir bukan sebagai seorang pejabat. Kalau pejabat kan memang selalu ditandatangankan itu apa-apa. Saya nggak mau lah, nggak layak itu kalau gedung gereja. Nah Bapak gimana? Oh mau saya bisa bersedia untuk mencarikan ayat-ayat Alkitab yang baiklah ini dibikin prasasti tapi tanpa tanda tangan saya. Lalu gimana ya nantinya? Oh ini ya, yang ditutup masih tutup ya? Ya kalau masih rahasia ya sudahlah. Sehingga nanti saja kalau sudah dibuka ya saudara-saudara, dari ayat mana itu yang saya pilihkan. Masih ada juga permintaan dari Pak Heri. Wah permintaannya banyak kali ini ya. Nyucuk-nyucuk ke barangkali karena saya sudah tua gitu. Siapa tahu besok sudah tidak bisa lagi. Pak, tolong deh dicarikan nama untuk majalah kita selanjutnya. Jadi kalau nanti kita akan bikin majalah barangkali seperti Gembala dan sebagainya, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, kalau belum bisa ya 4 bulan sekali gitu, sehingga 1 tahun 3 kali. Waduh, aku pikir-pikir mana lagi nih. Lalu akhirnya aku telepon malam-malam pada Pak Heri, Pak, udahlah ini, tapi saya belum sempat mengulas ya, nanti mengulasnya ditunda, saya bilang gitu. Karena toh harus terbit hari ini. Yaitu saya ingat bahwa gereja pada dasarnya adalah gereja yang selalu memperbaharui diri. Tidak pernah gereja itu tetap mandek sedemikian rupa, tetapi
gereja adalah gereja yang hidup, yang selalu memperbaharui diri dalam situasi dan kondisi yang berubah, yaitu dalam suatu konteks tertentu dan konteks selalu berubah. Karena itu lalu ingat saya apa yang merupakan suatu kata-kata dalam bahasa Latin, yaitu Ecclesia Semper Reformanda. Ecclesia Semper Reformanda artinya adalah gereja eklesia itu tidak pernah tidak harus memperbaharui diri sesuai dengan kemajuan zaman dan juga dalam ketaatan firman Tuhan. Jadi memperbaharui dengan asal memperbaharui disesuaikan dengan dunia dan perkembangannya tidak, tapi juga di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ecclesia Semper Reformanda. Sehingga dari kata itu lalu baik ini silakan pilih. Waktu itu saya mengatakan ada dua, membangun persekutuan dengan kasih, yaitu koinonia, atau yang ini. Ternyata majelis gereja rasanya bukan Pak Heri saja memilih yang kedua, yaitu yang dalam suatu kata, satu kata, tidak semuanya Ecclesia Semper Reformanda, tapi dengan reformata, seperti yang ditulis ini saudara-saudara, benar kan ya? Reformata, ini reformata, dan ini yang agaknya oleh saudara kita di sini akan merupakan suatu nama dari majalah lah, majalah gerejawi, seperti kalau kita di Nehemia sana adalah gembala. Nah, sekian banyak saudara-saudara permintaan itu, lalu biasanya kan saya orang yang tidak manutan. Nah, kali ini saya manut benar tuh. Benar, orang-orang sudah mengenal saya bahwa saya tidak pernah jadi pendeta manutan. Tapi kali ini betul-betul saya manut sungguh-sungguh tanpa reserve kepada saudara-saudara di Pamulang itu. Sehingga semua permintaannya saya penuhi sedemikian rupa. Lalu ya akhirnya sudahlah keempat-empatnya itu terpenuhi, dan barangkali ya menjadi sesuatu yang baiklah bagi gereja Kristen Jawa Pamulang. Nah, saudara-saudara, saya belum berkhotbah ya, belum. Jadi saya belum berkhotbah loh. Ini baru aja ngomong. Ya, nah khotbah saya adalah khotbah ini, yang sebenarnya pada dasarnya ini, dan saudara-saudara sudah membacakan, sehingga saya tidak perlu membacakan. Tadi sebabnya saudara-saudara demikian duduk di sini semuanya sudah mendapatkan bagian ini, dan tentunya saudara sambil menanti mulai kebaktian ini, saudara-saudara sudah membacanya. Nah, karena itu saya akan cerita aja lah kalau begitu. Kali-sekali lah jadi guru sekolah minggu. Saudara saya anggap sekolah minggu ya. Tersinggung gak? Oh enggak tersinggung. Aku cerita aja lah ceritanya. Ya saudara-saudara, setiap kali di dalam hidup ini kita melangkahkan, mengambil keputusan dan melangkahkan kaki kita ke depan berdasarkan keputusan, itu biasanya terjadi ragu-ragu. Keraguan apakah nanti bisa atau tidak terpenuhi apa yang kita harapkan. Waktu saya menjadi mahasiswa, saudara-saudara, mahasiswa teologi, aku juga ragu-ragu itu. Apakah nanti saya dapat istri atau enggak ya? Iya, sebab mahasiswa teologi itu kan ilmunya tidak bisa diperdagangkan, saudara-saudara. Ilmunya ilmu kering gitu loh. Keringnya kering kerontang banget. Jadi apakah ada kira-kira perempuan yang mau dengan itu? Rata-rata mahasiswa teologi begitu. Apalagi sudah mendekati
tamat gitu, wah belum punya pacar, gimana ya? Sementara tidak ada sekolah calon istri pendeta yang ready for use itu. Wah, tidak ada itu. Tapi pinternya Pak Joko itu, Pak Joko pinter di dalam ini, yaitu Ibu Joko adalah mahasiswa STT Jakarta, sehingga seluk-beluk tentang menjadi istri pendeta dan sebagainya itu sudah tahu. Sama seperti pinternya pendeta Samuel, juga gitu. Wah, daripada repot-repot yang dekat saja, kenapa sih ngajari bagaimana jadi istri pendeta gitu loh. Akhirnya ya Pak Pendeta Samuel dapat istri dari kawannya sendiri, persis seperti Pak Joko. Udah pinter loh itu. Bener. Yang rada bodoh itu Mas Agus. Itu betul-betul rada bodoh itu. Ya. Demikian dia tamat belum punya apa-apa. Sehingga gimana caranya ya? Wong sak jemaat itu kan ada sekian ribu ya. Tapi cari istri juga susah ya Mas Agus. Dan bisa 1-2 kali gagal. Tapi itu akhirnya dapat. Akhirnya dapat. Ya yang menjadi istrinya Mas Agus sekarang ini di sana loh, Mbak Kunti. Nah itu akhirnya dapat itu, ya sudahlah, itu baik. Jadi seperti itu. Dan saya yang agak bodoh juga, soalnya istri saya itu adalah orang bukan dari teologi, sehingga asing menjadi istri pendeta, menjadi pendamping pendeta itu. Gimana ya? Kok akan jadi pendamping pendeta? Jangan-jangan nanti nggak bisa gitu. Tapi aku yakinkan kok saudara-saudara, istri kalian latar belakang ekonomi kan, saya yakin bisa. Wong anaknya keluarga Kristen yang saleh kok, kan mestinya bisa. Dan lalu didukung oleh saudara-saudaranya. Baru mau saudara-saudara, baru mau. Aku tidak pakai pelet. Ya, ya biasa-biasa saja bergaul sedemikian rupa. Kalau pakai pelet itu aku berarti sering melet-melet loh. Mongko yang melet-melet itu ya tahu sendiri saudara-saudara. Akhirnya mau udahlah sedemikian rupa, ya lumayanlah akhirnya. Ketika mana saya dipanggil menjadi calon pendeta GKJ Nehemia tahun 1971, saya sudah punya istri. Belum, baru punya pacar, ya baru punya pacar dan baru kemudian, tapi sudah lumayan lah, sehingga aku nggak bingung-bingung seperti Mas Agus gitu, nggak, udah lumayan. Jadi demikian. Nah, ini sebenarnya saudara-saudara juga sesuatu yang ketika mana kita mengambil keputusan dan untuk melangkahkan kaki, apalagi memandang ke depan, itu keraguan-keraguan, kekhawatiran dalam hal ini apakah dapat istri atau tidak, apakah ada orang yang mau menjadi pendamping pendeta atau tidak, itu lumrah itu. Jadi kalau bagi orang-orang seperti saya barang itu ya lumrah kalau ada keraguan-keraguan itu. Dalam banyak hal saudara-saudara, ketika mana kita sudah nikah pun juga keraguan-keraguan itu timbul. Yaitu apa? Yaitu apakah saya bisa menghidupi istri saya ya nanti dengan artodarnya gitu. Ternyata juga bisa saudara-saudara. Tapi tidak secara rasional loh. Kalau rasional barangkali enggak. Tapi aku pasrah aja lah dengan kepada Tuhan yang memanggilku melalui jemaat Nehemia pada waktu itu tahun 71. Aku pasrah saja, Tuhan akan melengkapi pasti, akan memenuhi. Nah karena itu saudara-saudara, ayat yang menjadi dasar dari renungan kita pada kesempatan ini adalah juga ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Yaitu apa saudara-saudara? Yaitu supaya segala sesuatu itu diserahkan kepada Tuhan
dan pastilah ia akan memenuhinya. Janganlah khawatir tentang hal itu, yaitu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan senantiasa memenuhi, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dan lalu kemudian saudara-saudara, itu Rasul Paulus memberikan suatu nasihat, dan pada dirinya kemudian ada suatu keyakinan dan kenyataan. Nah, kenyataan itu yang dialami dia adalah lalu kemudian sampai kepada pengakuan ini, yaitu suatu pengakuan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Nah, saudara-saudaraku, seorang Paulus kita tahu bahwa jikalau dia memberikan suatu nasihat adalah nasihat yang berdasarkan pengalaman sendiri, tidak merupakan suatu titik tolaknya adalah suatu pemikiran intelektualistis, tapi sungguh-sungguh merupakan pengalaman apa yang dialami oleh dirinya sendiri dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebagai evangelis. Ia adalah pekabar Injil yang mengelana saudara-saudara dari tempat ke tempat. Dan kalau kita pernah membaca secara serius bagaimana Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil itu melalui misalnya kisah rasulnya atau juga melalui surat-surat penggembalaannya, bahwa ia mengalami berbagai-bagai persoalan, bukan karena kebodohannya, tapi justru karena ia setia kepada apa yang diyakininya, yaitu panggilan Allah sendiri sebagai seorang pekabar Injil. Di mana-mana saudara-saudara ia selalu menerima ancaman-ancaman, bukan hanya kekurangan-kekurangan, tetapi ancaman-ancaman sampai mati sekalipun. Tapi Rasul Paulus tidak bergeming dari keyakinannya sendiri. Ia tetap meneruskan apa yang sungguh-sungguh menjadi keyakinannya, dan ke depan ialah bahwa Tuhan akan memenuhi segala-galanya yang diperlukan di dalam rangka ia melakukan tugasnya. Sebagai seorang evangelis keliling saudara-saudara, ia membangun jemaat-jemaat di mana-mana, ditumbuhkanlah sedemikian rupa, khususnya kelompok-kelompok orang-orang Yahudi yang ada dalam perantauan, tetapi juga kemudian orang-orang yang bukan Yahudi yang disebut pada waktu itu adalah orang-orang kafir. Sehingga Rasul Paulus ini saudara-saudara merasa dirinya bangga dipanggil oleh Allah menjadi pekabar Injil orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi. Dan di mana-mana saudara-saudara, di tempat-tempat ia datangi, di tempat-tempat itulah kemudian muncul komunitas-komunitas Kristiani. Dan dia juga tidak pernah memutuskan hubungannya dengan orang-orang yang telah dikumpulkannya menjadi orang-orang percaya. Ia memberikan pastoralnya saudara-saudara melalui surat-suratnya itu. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang pengelana pekabar Injil dan bukan pemegang paroki atau pelayanan jemaat, suatu jemaat, tapi ia adalah pandai di dalam memberikan penggembalaan. Nah, penggembalaan itu lalu dinyatakan melalui surat-suratnya yang kita baca, baik kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat lain juga di Filipi ini, di Galatia, dan seterusnya. Apa yang ia alami saudara-saudara adalah apa yang ia nyatakan, sehingga nasihatnya ini merupakan nasihat yang mempunyai arti, yang mempunyai bobot, karena justru muncul dari pengalaman-pengalaman iman kepada Allah sendiri di dalam perjalanan hidupnya seorang pekabar Injil. Ya, suatu saat saudara-saudara mengalami kekurangan yang luar biasa,
Pada suatu saat saudara-saudara ia mengalami suatu penyiksaan dan penindasan, bahkan masuk ke dalam penjara. Tetapi ia menyatakan bahwa semua itu kami alami, saya alami dengan ringan. Oleh karena Allah menyertaiku dalam kehidupan. Ditindas tapi tidak merasa ditindas. Kekurangan saudara-saudara, tapi ia merasa berkelebihan. Apalagi dalam suratnya di sini saudara-saudara, ia ingin menyatakan rasa terima kasih bahwa justru kelimpahanlah yang ia dapatkan, antara lain juga dari dukungan orang-orang percaya. Sebab jemaat di Yerusalem saudara-saudara, yang pada waktu itu menjadi pusat dan mengutus dari para evangelis itu, dari para penginjil itu, tidak memiliki apapun juga. Malah kadang-kadang Rasul Paulus saudara-saudara harus mengumpulkan derma atau katakanlah uang untuk disumbangkan pada jemaat di Yerusalem. Nah, itulah saudara-saudara yang kita boleh terima dari pengalaman Rasul Paulus, yang sungguh-sungguh suatu pengalaman yang luar biasa dan menjadi suatu pegangan bagi dirinya untuk tetap hidup. Misalnya Filipi pasal 4 saudara-saudara, yaitu dinyatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung. Seterusnya saudara-saudara, ini yang sangat penting, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Ia meyakini bahwa semuanya itu saudara-saudara dihadapi bukan sendirian, bukan mengandalkan kemampuan